Kalau kecewa itu disuruh mengganti tasbih. Makanya tasbih itu wiridan yang luar biasa. Terserah tasbih kamu apa. Misalnya tadi subhanallah bihamdi adada khalqi. Mungkin kita janggal adanya orang-orang nyun sewu, orang-orang nakal. Tapi itu kersane Allah. Nanti ada fungsinya sendiri menurut yang dikersane Allah. Saya beri contoh ya, sampean nggak usah tersinggung. Saya beri contoh. Misalnya kutu. Itu gara-gara kutu itu ada pabrik sampo. Akhirnya banyak pekerja banyak. Kalau Allah nggak bikin kutu itu udah ada pabrik sampo. Jadi Allah kalau bikin itu ya gampang saja. Allah bikin kotoran hewan. Mungkin Anda janggal untuk apa? Tapi tanyakan petani, langsung bisa jawab. Oh, pupuk ini untuk pupuk untuk ini. Sehingga dalam iman itu khairihi wa syarrihi minallah. Kalau kamu nggak paham sirrul qadar, nggak paham rahasia Allah, ya sebenarnya baca tasbih. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada. Allah nampa tobaté kawula selagine urung klerek. Sak kowe ini sik mlete-mlete ini ditampa mawon. Wong ditampa bengi istighfar, besok beling istighfar ta beling. Iku nak ngono kaku ati ku sampai semben niku critane teng hadis-hadis iku. Terakhir iku ana wong wis ra iso istighfar, kok beristighfar esuk maksiat neh. Jare wong wedok wis tukang ngrasani iku beristighfar ya ngrasani meneh. Wong lanang tukang bodoni ya sesuk ya bodoni meneh. Wis ngono konsisten biasane sampean wiridan sing paling klimak wong wis muni ilahi anta wa ana ilahi anta wa ana. Allah dijawabnya ngoten ya abdi anta wa ana ya ana. Maksudnya Gusti jenengan kita tetap jenengan terus pangeran sakete nyepuro kula wis kula sakete nggih salah malih jenengan nggih nyepuro. Niku hadis sahih lho teng kitab Muslim. Mboten nakalaken niku hadis sahih. Saya tak jamin sahih wonten sahih. Sampeyan maca teng kitab Taubah. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan engkau merasakan diawasi oleh Allah walaupun kau tak mampu melihatnya, tapi yakini engkau dilihat oleh Allah. Jadi orang ibadah itu pengen dilihat Allah, bukan pengen dilihat orang. Ibadah yang ingin dilihat Allah disebut ihsan namanya. Orangnya muhsin. Ibadah yang ingin dilihat oleh orang lain disebut riya namanya. Karena itu ketika ada orang salat yang riya, turun kecaman fawailul lil musallin. Celaka orang salat. Jangan sampai di sini berhenti menafsirkannya, nanti bahaya kalau dipotong. Jangan salat, oi, celaka. Tidak. Bukan. Cara memahaminya bukan begitu. Jangan seperti orang liberal cara berpikirnya suka memotong ayat. Tidak, ya. Teruskan ayatnya. Kalau mau dipahami sampai sini, cara berpikirnya begini. Celaka orang sholat kata Allah. Bayangkan yang sholat saja berpeluang celaka, apalagi yang nggak sholat. Nah, siapa orang yang celaka itu? Teruskan supaya paham. Ya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai ketika sholat. Ketika kita baik, ternyata dalam banyak hal kita ini dianggap ya, di atas malaikat. Jadi kadang Allah itu bully malaikat begini. Kamu iman sama saya. Iya ya Allah, normal. Kamu melihat surga neraka, melihat dan bahkan ikut. Tapi Bani Adam itu tidak tahu saya, tapi iman sama saya. Wahal ra'auni? Enggak. Enggak tahu saja seiman itu. Kalau wiridan sampai nangis, enggak tahu. Jadi makanya ini di kitab Bukhari, andaikan mereka melihat engkau ya Allah, tentu tasbihnya lebih besar ketimbang kita. Wong enggak tahu saja ada jamiah istighosah. Loh, coba ini Jakarta itu kota kayak apa? Jakarta terkenalnya kayak apa? Kota metropolitan apa saja ada. Ternyata ada PSG. Ada tempat untuk mengkaji apa? Tafsir. Sudah tahu sulit, masih dikaji, itu wah luar biasa. Ini tidak ada yang susah. Yang susah itu tadi kata Abi Quraisy, hati kamu dikelola nggak apa-apa, gampang. Saya beri contoh begini. Ada seorang kiai Abi Quraisy itu khusyuk betul, nggak mau berkawan sama perempuan cantik. Katanya takut biologisnya kumat, takut sahabatnya kumat. Kalau berteman orang jelek kan nggak apa-apa, Gus, nggak minat. Apalagi orangnya merongos, kukulan banyak katanya. Terus tak ingetin, syahwat yang nggak pada tempatnya itu dosa, tapi ngenyek orang juga dosa kata saya. Artinya dia menghindari perempuan cantik tapi dosa menghina. Itu juga ada orang yang nggak mau berteman orang kaya, takutnya tamak gini-gini, senengnya sama orang miskin. Ternyata apa? Diperbudak, disuruh mijetin, disuruh-suruh. Dosanya yang berbudak itu. Jadi intinya dalam semua lini kehidupan tuh ada problem fikih. Makanya kita harus pinter-pinter berteman orang kaya, semoga kayanya untuk kebaikan. Berteman orang miskin supaya kita tawadhu.
Melihat alumni UGM yang sukses kita bangga, yang bikin masalah kita istighfar, gitu aja gampang kan urusannya. Seburuk-buruknya perbuatan yang pernah dikerjakan oleh manusia, rahmat Allah menjadikan setiap manusia itu selalu mendapat kesempatan cahaya untuk kembali. Karena itu, seburuk apapun perbuatan yang pernah dilakukan, pasti akan ada kilatan di hati kita yang mengingatkan, apa masih mau begini terus? Bisa nggak saya berubah? Pernah nggak merasakan itu? Ya, bisa nggak saya tahajud malam? Bisa nggak saya sholat? Sampai kapan saya mau begini? Nah, itu yang mahal. Kadang-kadang datangnya lewat renungan, kadang-kadang datangnya lewat pandangan. Misal Anda pulang dari pekerjaan, kok tiba-tiba Anda lewat ke depan masjid yang banyak orang sedang menunaikan sholat. Tiba-tiba Anda lewat ke pesantren yang anak-anak kecil sudah bawa mushaf, pengen menghafal. Sedang melihat kan? Pertanyaan saya, kok bisa Anda lewat situ padahal bisa melalui jalan yang lain? Itu kalau bukan sayang Allah, nggak mungkin diberikan demikian.